Antv, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Indah Andara bisa hadir untuk menjumpai Anda dalam program Bincang Tokoh Jawa Timur. Nah, dan hari ini pemirsa, selama 1 jam kita akan ngobrol ya tentunya bersama dengan sosok yang inspiratif. Sudah hadir bersama Indah seorang Kapolda Sumatera Barat. Beliau juga pernah nih ya menjabat sebagai Kapolda Banten, Kapolresta Malang, dan bahkan beliau pernah menjadi ajudan Wakil Presiden Republik Indonesia. Berbagai komunitas bahkan organisasi bergengsi lainnya juga diikuti oleh beliau. Salah satunya Ketua Umum dari HDCI atau Harley Davidson Club Indonesia. Langsung saja kita sapa Irjen Pol Teddy Minahasa Putra. Apa kabar Bapak Teddy? Alhamdulillah. Alhamdulillah, waduh orangnya sangat berkarisma sekali pemirsa. Wah, Pak, dengan yang Indah sampaikan tadi, karir Anda ini kan cukup cemerlang ya Pak ya. Bagaimana sih Pak perjuangan Anda ini menuju ke sana? Ya, saya hanya mensyukuri, saya tidak bisa mengatakan atau menyimpulkan karir saya itu cemerlang atau tidak dan sebagainya. Tetapi existing atau kondisi saat ini yang saya alami, itu yang saya syukuri. Siap. Nah, tentunya semua berangkat dari proses. Apakah itu proses sekolah atau pendidikan, proses bekerja dengan baik, lalu dinilai pimpinan, rekan kerja, mungkin bawahan, dan sebagainya. Disitulah kita bisa meningkatkan karir kita menjadi lebih baik. Ya. Dan yang paling penting bagi saya adalah menghindarkan diri dari permasalahan-permasalahan atau yang membuat kita menjadi bermasalah. Apakah itu secara kedinasan maupun secara hubungan antar sesama. Kita hindari masalah, itu saja. Tahun berapa Bapak terjun menjadi seorang polisi? Saya lulus Akabri waktu itu istilahnya tahun 93. Tetapi saya mulai dinas tahun 94. Karena selama setahun masih sekolah lagi manajemen. Begitu. Siap. Nah pemirsa, beliau ini walaupun lebih sering menghabiskan waktu di Jakarta maupun di Sumatera Barat, tapi asli nih Pak Teddy ki wong Jawa Timur rek. Orang Pasuruan. Ya. Nah, Pak, ini Indah punya pertanyaan yang sedikit apa ya? Lucu sih kata saya. Dengan melihat rumah Bapak yang sekarang ini istilah yang Jawa ku magrong-magrong ya, Pak ya. Iya. Bapak dulunya berangkat dari keluarga yang biasa-biasa saja. Bahkan kabarnya Indah mendengar ini dulu itu Pak Teddy mau beli es campur aja susah belinya. Apakah betul, Pak? Betul. Jadi Bisa diceritakan, Pak? Kalau mau makan enak, minum enak, itu ya pertama harus berprestasi. Prestasi pertama waktu itu ya SMP, SMA itu. Itu juara kelas berarti? Iya. Ranking 1 terus? Memberi contohan kepada teman yang nanya. Nah, itu lalu kita pulangnya pasti ditraktir. Oh gitu. Iya, misalnya lagi ujian semester, apa dulu istilahnya, ujian evaluasi semester itulah. Kalau teman-teman mau nanya jawaban apa, selesai ujian, itu pasti kita ditraktir. Prestasi yang kedua, kalau kita bantuin teman berantem. Oh gitu ya. Nah, habis berantem kalau menang itu pasti kita ditraktir makan enak, minum enak. Mohon maaf, berarti prestasi yang pertama harus nyontekin orang dulu baru traktir gitu? Iya. Pemirsa jangan dicontoh ya. Oke, kiat Bapak menjadi sukses itu sebetulnya apa sih Pak? Sebetulnya mengerucut pada satu kata yaitu kerja keras, Ya. kemudian bersilaturahmi dengan banyak kalangan. Disitulah pintu rizki kita, pintu anugerah kita terbuka lebar. Dengan silaturahmi kita bisa mengenal banyak orang, baik itu dari kalangan bawah, menengah, sampai atas, dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau kita punya potensi, dan potensi itu dikenal oleh banyak kalangan, tentunya kalangan itulah yang menjadi market kita. Mereka yang menjual kita, oh urusan ini, si Teddy ahlinya, oh ini si Teddy yang ahli bisa. apa sih Pak Teddy? Boleh dong kasih bocoran nama kita? Kok Ya. bisa akhirnya menjadi, apa ya, menjadi patokan teman-temannya nih Pak? Ya, saya sih orangnya, kata orang ya, Ya. kalau menyelesaikan masalah itu pasti beres. Oke. Jadi banyak orang minta tolong sama saya, entah urusan kasus, urusan ribut-ribut, urusan perselisihan dan sebagainya.
Tapi ternyata setelah saya pertemukan pihak-pihak yang bersengketa, berkonflik itu, hanya cukup dengan komunikasi yang baik, selesai. Selesai. Jadi nggak perlu repot-repot, kita harus, mengerahkan massa, proses hukum, berlarut-larut dan sebagainya. Cukup saya rangkul kedua belah pihak, ayo duduk bersama, apa sih maunya? Dengan komunikasi yang baik ternyata selesai. Nah itulah kira-kira. Betul, Jadi kembali jawabannya lagi ke komunikasi yang baik Yang ya Pak baik, ya. iya. Oke, Bapak, kita kembali ke sebelumnya. Sebetulnya untuk orang tua Pak Teddy sendiri profesinya apa sih Pak, kalau boleh kita tahu Pak? Ya, orang tua saya sendiri orang rakyat biasa, Mbak. Hanya pedagang kecil yang mencari rezeki keliling dari kota ke kota. Anaknya 8, jadi agak Oh, Pak Teddy putra keempat. keempat. Jadi Oke. cukup saya bilang sebagai pekerja keras atau orang yang tangguh lah orang tua saya itu. Nah, kira-kira begitu. Nah, sekarang saya mau masuk ke nama nih. Teddy Minahasa, identik dengan nama warga Sulawesi Utara. Iya. Nah, bisa dijelaskan kok bisa jadinya tuh orang Pasuruan, kok bisa ada Minahasanya, nyantolnya dari mana Pak? Nah, dulu ini cerita orang tua saya tentunya kan. Ya, Ketika hamil saya, mungkin hamil tua, kedua orang tua saya ini bekerja ke sana, Manado. oh, Nah, di daerah jualan di Tondano. sana kah atau seperti Iya, apa? di sana. Kan kita berlayar ke sana. Sampai sana tiba-tiba saya lahir. Habis lahir di sana Numpang ya. lahir aja ya? Iya, numpang lahir kembali lagi ke Jawa dan besar di Pasuruan. Oh gitu. Itu ceritanya. Berarti kalau Bapak misalnya lahir di kota lain ya bisa jadi Ya bisa jadi kalau saya lahir di Nganjuk ya mungkin tadi Nganjuk bisa jadi. iya, oke. Lalu apa yang menginspirasi seorang Teddy Minahasa Putra menjadi seorang polisi sebetulnya? Dulu nggak kepikiran mau jadi polisi. Dulu ketika bersekolah pada tataran itu ya, menengah ya, SMA. Ya? Itu saya ingin setelah lulus SMA pengen jadi TNI, Angkatan Laut malah. Ya, jadi saya sederhana saja, nggak usah terlalu muluk-muluk gitu, sederhana. Saya pikir ya sudah, saya ingin menjadi prajurit TNI Angkatan Laut, daftar sekolah Bintara TNI Angkatan Laut, kira-kira begitu. Karena di Pasuruan ini banyak sekali tetangga saya, kawan saya yang berprofesi sebagai Angkatan Laut begitu. Jadi seperti bangga gitu kan. Gitu. Ternyata saya setelah ikut mendaftar di Akabri kok malah diarahkan jurusannya ke Matra Polisi. Nah, itu ceritanya. Iya. Sekolah kabrinya di mana dulu, Pak? Di Magelang lah. Di Magelang? Di Magelang untuk pembinaan dasar atau pendidikan dasarnya selama 6 bulan. Oke. Kemudian kematraannya di Semarang, karena Akpol kan di Semarang. Siap. Iya. Oke, baik Pak Teddy, nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa, perbincangan kita sangat menarik sekali. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Tokoh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Tokoh Jawa Timur. Masih bersama dengan Bapak Teddy Minahasa Putra, Kapolda Sumatera Barat, yang ternyata asli wong Jawa Timur. Nah, tadi kita sudah mengulik sedikit tentang silsilah dari Bapak Teddy. Sekarang saya ingin bertanya nih Pak. Bapak ini kan sewaktu menjadi Kapolresta Malang pada 2011, betul ya Pak ya? Ya. Ini pernah menjadi role model dengan membuat comment center. Ya. Nah, bisa dijelaskan Pak, kenapa sih Bapak itu kepikiran gitu bikin comment center pada tahun itu? Dilatar belakangi oleh ini, luasan wilayah Kota Malang yang tidak terlalu luas, kemudian jumlah polsek hanya 5. Kemudian saya berpikir, ini bisa aplikasi comment center diimplementasikan di dalam lingkup yang hanya 5 polsek. Selama ini kan comment center yang saya bikin di Jakarta atau di tempat-tempat lain yang orang bikin itu sifatnya hanya pasif. Tetapi di Malang saya bisa bikin aktif. Saya bikin aktif. Jadi di layar monitor kita bisa mengendalikan langsung dan
menggerakkan apa yang terjadi di sana, mengirim pasukan dan sebagainya bisa. Jadi tidak hanya menonton. Itu latar belakangnya, karena Malang kota kecil, kemudian polseknya hanya 5, anggotanya banyak, instrumen dan infrastruktur yang kita miliki saya rasa juga cukup memadai. Itu yang membuat saya. Kemudian dinamika masyarakatnya juga saya rasa tidak kalah besar dibanding kota-kota besar lainnya. Di sini kota yang terkenal kota pendidikan. Jadi saya rasa command center itu sebuah kebutuhan yang harus diaplikasikan oleh polisi. Itu ceritanya. Iya, tapi akhirnya program ini tuh ditiru oleh banyak wilayah-wilayah lainnya. Apakah sebenarnya itu sih tujuan Bapak? Alhamdulillah ya, selama ini inovasi-inovasi yang saya create gitu ya, itu kemudian dijadikan sebagai standar nasional. Contohnya dulu SIM keliling itu juga saya yang bikin. Kemudian online system. Kemudian itu ujian SIM yang digital, dulu saya kasih nama AVIS, itu Audio Visual Integrated System. Banyak inovasi lain yang kemudian oleh pimpinan dijadikan role model untuk dilaksanakan secara nasional. Oke, siap. Termasuk ISO dulu ya, standar pelayanan ISO dulu masih ISO 2000. Itu juga 2000. Saya yang memulai. Luar biasa ya Bapak ya, menggagas banyak program yang akhirnya menjadi inspirasi di wilayah-wilayah lainnya. Nah, Bapak beneran nih Pak, pernah jadi ajudan Pak, ajudan wakil presiden? Oh pernah. Tahun berapa Pak? 2014 sampai 2017. Gimana sih Bapak ceritanya kok bisa jadi ajudan wakil presiden Pak? Kalau prosesnya kan ikut seleksi, dipanggil, disiapkan oleh Mabes Polri, oleh pimpinan, kemudian diseleksi. Hasil seleksi lalu dipilih oleh user, oleh presiden dan wakil presiden. Begitu sederhananya. Seleksinya sendiri berat nggak sih? Maksudnya kalau untuk menjadi seorang ajudan pimpinan negara itu kan pasti kan berat ya Pak ya? Nah, kalau itu menjadi beban atau malah menjadi peluang nih untuk Bapak? Saya merasakan pada proses seleksi dari kegiatan apapun gitu ya, mau pendidikan dan sebagainya, seleksi menjadi ajudan saya rasa yang paling berat. Karena di contohnya apa Pak? Boleh kasih kita contoh satu biar kita punya pandangan gitu. Ada psikologi, ada assessment, ada interview, kemudian latar belakang kita itu diulang lagi seperti saat kita mau masuk akabri dulu. Kemudian kita seolah-olah diteropong 360 derajat dengan berbagai instrumen, ada BAIS, ada BIN, ada di internal kepolisian sendiri, kemudian dari Kementerian Luar Negeri dan sebagainya. Untuk latihan fisiknya menjadi seorang ajudan wakil presiden Republik Indonesia, apakah ada yang terjun dari helikopter yang pakai apa gitu, ada yang ribet-ribet gitu nggak sih Pak? Tidak, kalau ajudan itu tidak lebih kepada orientasinya kepada kegiatan fisiknya tidak, tetapi kepada pola pikir ya. Pola pikir, sistem itu. Tapi kita juga berfungsi sebagai perisai hidup karena kita orang terdekat dari ini. Kalau tadi masalah pengamanan fisik itu dihandle oleh pasukan pengamanan presiden. Pampres ya Pak ya. Itu agak beda. Lalu pengalaman apa yang Bapak dapatkan saat menjadi seorang ajudan? Oh banyak. Apa aja sih Pak? Banyak. Sistem ketatanegaraan tentunya kita akan lebih tahu, birokrasi, antar kementerian lembaga, kemudian etika birokrasi, administrasi, terus hal-hal lain. Apalagi Pak JK saat itu pernah 2 kali mewakili presiden pada sidang umum PBB di New York. Jadi banyak pengalaman yang mungkin tidak pernah kita dapati di bangku sekolah, dari berbagai jenjang sekolah ya, maupun di penugasan. Jadi adanya ya. Berapa tahun Bapak waktu itu menjadi ajudan? Lebih kurang 3 tahun. 3 tahun ya. Wah, luar biasa. Nah, sekarang Bapak kan menjadi seorang Kapolda Sumatera Barat. Ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ya kepada Bapak Teddy atas dilantiknya menjadi Kapolda Sumatera Barat pada 31 Agustus 2021 kemarin. Ya. Nah, sebagai orang Jawa Timur nih Pak, untuk memimpin
di Sumatera Barat yang tentunya masyarakatnya kan memiliki karakter yang berbeda. Apa sih tantangan Pak Teddy? Saya rasa tidak terlalu berbeda juga. Kampung halaman saya Pasuruan juga religius. Di Sumatera Barat juga religius. Oh, begitu. Di Pasuruan juga orangnya gemar ngobrol, bersendaguro. Di sana juga begitu, gemar berpantun, bersendaguro, bersilaturahmi. Saya rasa tidak ada sesuatu yang dirisaukan. Jauh berbeda gitu ya Pak ya? Nggak ada. Tantangannya yang utama itu di sana justru aspek geografi atau mungkin bencana alam yang kita wallahu alam gitu kan. Kadang-kadang kita nggak bisa mendeteksi karena jalur Sumatera bagian barat itu masih termasuk lempeng yang potensial terjadinya gempa bumi dari Aceh sampai. Iya betul. Itu aja tantangannya yang agak. Dan itu juga tidak diketahui kapan akan terjadi suatu bencana gitu ya Pak ya. Unpredictable kan. Nah, lalu untuk menjaga Kamtipnas wilayah Sumbar sendiri, bagaimana Pak Teddy? Ya, saya kan pernah jadi Wakapolda, jadi Kapolda, jadi Kapolres dan seterusnya ke bawah. Saya rasa kalau kita menguasai teknik dan taktik serta strategi kepolisian, hampir semua polisi akan menerapkan hal yang sama, yaitu bekerja sama dengan stakeholder, merangkul masyarakat. Ya, toh? Kita menguasai permasalahan, menguasai karakteristik wilayah, tahu tokoh-tokoh atau patron yang ada di sana dan sebagainya. Itu kekuatan kita sebetulnya. Ketika ada masalah, ya saya rasa tidak harus kita tangan besi, cukup misalnya pada tataran edukasi atau persuasi, ya itu kita kedepankan para tokoh. Oke, siap. Baik Bapak, kita lanjutkan nanti. Kita mau break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Tokoh. Anda masih bersama kami di Bincang Tokoh Antv. Nah, masih bersama dengan Bapak Teddy Minahasa Putra, Kapolda Sumatera Barat, dan juga beliau ini adalah Ketua Umum dari HDCI atau Harley Davidson Club Indonesia. Luar biasa. Nah, tadi kita terakhir ngomongin tentang gimana sih menjaga Kamtipnas di wilayah Sumatera Barat. Salah satunya tadi dengan merangkul stakeholder. Ya. Nah, lalu apa lagi sih Pak? Ya itu tadi, kita menerapkan berbagai strategi. Ya tergantung dari evaluasi di sana ancaman Kamtipmas yang tertinggi apa dulu. Apa? Kalau di sana yang ancaman tertinggi apa Pak? Di sana narkoba. Oh, narkoba. Narkoba. Jadi peredaran ganja di sana cukup tinggi. Didominasi remaja kah atau usia dewasa Pak? Remaja tentunya mendominasi jumlah kasus ya. Yang lucu lagi barangkali juga ada keterlibatan anggota Polri. Itu yang menjadi pekerjaan rumah saya nanti. Nah, karena aparat penegak hukum kan ya tidak sepatutnya melanggar hukum. Betul. Justru setuju. kita harus mencari contoh. Nah itu berangkat dari evaluasi apa yang menjadi itu tantangan Kamtipmas, baru kita tetapkan sasaran prioritas. Setelah sasaran prioritas, kekuatan apa yang kita harus kerahkan, sumber daya apa yang kita punya untuk memerangi itu. Nah, sederhana Akhirnya saja muncul sebetulnya. solusi ya Pak ya? Iya. Nah, tentunya kita juga nggak bisa mengabaikan peran serta dan partisipasi masyarakat dan stakeholder tadi yang saya katakan. Kita libatkan semuanya, tapi pada lapis-lapis mana peran mereka kita kedepankan. Oke, siap. Baik, kita tinggalkan, kita masuk ke geng motor nih pemirsa. Bapak geng motor Pak ya? Anak geng motor ini pemirsa. Jadi Pak Teddy ini adalah Ketua Umum dari HDCI atau Harley Davidson Club Indonesia. Apa yang melatar belakangi Pak Teddy ini untuk menjadi Ketua Umum HDCI sih Pak? Saya nggak pengen jadi ketua umum tadinya. Aku lebih senang jadi pengurus biasa. Saya 10 tahun jadi pengurus di HDCI. Tetapi tiba-tiba kemarin pada saat Munas, last minute itu teman-teman, para senior mendaulat saya. Saya juga sudah mundur-mundur. Janganlah, kalau ada calon lain yang lebih berpengalaman, mumpuni, dan sebagainya, silakan. Kita dukung. Ternyata tidak ada yang maju juga. Tidak ada yang maju. Ya, cuman Bapak aja yang berani maju. Akhirnya saya secara aklamasi yang dipilih dalam Munas kemarin. Bulan Mei yang lalu.
luar biasa. Nih, stigma rider moge ini kan arogan ya Pak ya. Brum, brum. Nah, biasanya begitu pemirsa. Sedangkan yang blayer ya di tengah embong. Iya, Nah, Bapak nih bagaimana cara menghapus stigma bahwa rider moge itu arogan saat berada di jalan? Kita perlu urai dulu nih. Kita perlu klasifikasi dulu. Ya. Jadi yang klub yang saya naungi adalah HDCI. Oke. Kalau bicara moge itu lebih universal ya. Motor besar itu bukan hanya Harley Davidson. Ada Siap. ada Honda, ada Kawasaki, mungkin ada BMW dan sebagainya. Tetapi saya rasa saya akan fokus pada Harley. Kalau ADART di HDCI saya rasa sudah ketat mengatur itu. Bagi anggota yang arogan, ugal-ugalan dan melanggar tata tertib yang ada di internal kita, itu kita keluarkan dari geng ya? keanggotaan. Keanggotaan. Ya. Bahasa kerennya kan geng Pak, kalau anak motor Pak. Kalau geng itu kan apa ya? Kalau kita organisasinya kan lebih formal. Oke. Resmi. Kalau geng itu kan lebih mihil bingit pemirsa karena motornya Harley Davidson. kalau geng Ya. agak uraan mungkin gitu ya. Nah, menghilangkan stigma itu juga agak sulit karena itu kan mindset masyarakat menilai kita. Tetapi karakter dari kendaraan bermotor yang kita miliki itu memang begitu. Tinggal perilaku kita di jalan dalam berkendara bagaimana. Oke, jadi karakter motornya pemirsa yang sudah memiliki suara yang kencang, jadi bukan salah yang numpak, ngono ya? Begitu Pak? Iya, tinggal tergantung bagaimana perilakunya. Apakah dia belajar-belajarnya itu disengaja untuk membuat kaget orang atau membuat minta bising jalan orang dan gitu? sebagainya. Kalau minta jalan kan semua pengendara punya hak yang sama. Ya. Tetapi kalau Kadang-kadang kita kan suka kaget tuh Pak, kalau ada rombongan moge udah terus belayar-belayar di tengah jalan, auto kita minder gitu ya kan Pak? Iya. Jadi otomatis kita minggir lah gitu. Itu kan sisi buruknya barangkali ya. Tapi ada banyak sekarang yang melihat dari perspektif yang baik juga. Ketika kita touring dengan tertib, itu masyarakat juga menonton, ngambil video, tepuk tangan dan sebagainya. Ya. Jadi saya juga berharap masyarakat itu objektif menilai tidak hanya dari sisi yang kurang baik, tetapi ngomongin perspektif yang positif. Iya. Apa sih program HDCI ini yang bermanfaat bagi masyarakat luas? Begini, HDCI itu jangan dilihat dari sudut sempit. Kalau kita touring terus ugal-ugalan di jalan terus dan sebagainya, ngusir-ngusir, tidak. Kita selalu memberi contoh tertib berlalu lintas. Bahkan, nah ini yang perlu orang tahu. Kita setiap touring dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kota ke kota lain, mungkin dari satu provinsi ke provinsi lain, itu ada kegiatan lain yang barangkali publik perlu tahu. Nah, apa tuh Pak? Ya, konteks besarnya adalah kita mendukung program pariwisata. Itu satu. Yang kedua tentunya ujung-ujungnya meningkatkan perekonomian nasional. Oke. Implementasinya apa di lapangan? Betul. Kalau kita touring dari satu kota ke kota lain, dari satu provinsi ke provinsi lain, pasti kan kita bermalam. Kalau kita bermalam itu kan tentunya menggairahkan dunia pariwisata berupa hotel. Ya. Kalau di sana pun kita selalu menggelar namanya itu bakti sosial, memberikan bantuan kepada masyarakat setempat. Sekitar. Iya. Wah, keren itu wajib pemirsa. hukumnya. Tidak pernah kita touring hanya touring aja tuh tidak pernah. Ya paling tidak seandainya touring jarak dekat pun paling tidak kan kita beli BBM itu kan marketnya Pertamina juga kan. Ya. Sama. Kalau touring tuh biasanya berapa orang Pak sekali berangkat? Ada ketentuannya mungkin sekarang 25 maksimal ya. Jadi kalau rangkaiannya panjang bisa sampai 100 atau sekian motor, itu kita penggal maksimal 25 gitu. 25 orang aja? 25 motor ya. Oh, 25 Satu motor. motor kan bisa bonceng. Bisa boncengan. Oke. Biasanya untuk touring itu apakah ada rutinan misalnya kayak 1 bulan sekali kah atau 1 tahun sekali atau seperti apa? Ada agenda rutin dan agenda insidentil. Seperti besok insya Allah tanggal 12 saya juga akan membuka atau mengangkat bendera start untuk Indonesian Rally. Kita rally di mana itu Pak? Di Makassar. Oh, di Makassar. Jadi kita start dari Makassar itu akan keliling seluruh wilayah Indonesia. Dan di spot-spot yang kita kunjungi nanti itu
selalu ada bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat setempat. Oke, Bapak ikut touring? Karena sebagai Kapolda kan tidak elok kalau ikut-ikutan. Jadi saya hanya membuka statnya saja. Oke, siap. Baik Bapak, kita nanti berbincang lagi tentunya dengan topik yang lebih menarik ya Pak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Tokoh Antv. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Tokoh Antv. Masih bersama narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ketua Umum HDCI, Harley Davidson Club Indonesia, yang juga Kapolda Sumatera Barat. Dan juga pemirsa, tidak hanya itu, beliau ini juga ternyata pembina dari IJTI atau Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Nah, tapi kita tadi masih ngobrolin tentang HDCI ya Pak ya? Oke. Pak, apakah moge-moge itu atau Harley Davidson itu bayar pajak Pak? Ya, syarat utama menjadi keanggotaan HDCI itu memiliki motor Harley. Dan motornya harus komplit, dalam arti bukan motor, apa istilah populernya itu motor bodong. Artinya kita membayar pajak normal. Motor saya pun lengkap semua. Nah, terus kalau untuk besaran pajaknya, motor Harley Davidson sendiri berapa sih? Secara umum ya, ini pengetahuan saya. Kendaraan bermotor itu kan bisa dibedakan dari roda 2 dan roda 4. Ya. Aturannya sama saya rasa. Jadi pendaftaran pertama itu 10% dari nilai beli kendaraan bermotor. Kemudian ditambah asuransi dan sebagainya itulah. Kira-kira 10% plus. Berapa Pak? 10%-nya berapa Pak? Ya, kalau kasih tahu lah sama kita Pak. Harga Harley saat ini barangkali hampir 2M. Berarti pendaftaran pertamanya saja sudah 200 something. 200 something pemirsa, Ya, bukan main-main ya. Per tahunnya barangkali hanya 20 juta sekian. Oke. Jadi yang publik juga perlu tahu, yang pertama, kalau tadi konteks ugal-ugalan yang disampaikan oleh Mbak Indah tadi, kalau kita mau objektif mengevaluasi, justru kecelakaan lalu lintas di jalan yang melibatkan Harley itu jumlahnya jauh lebih kecil daripada motor-motor kecil-kecil yang lain itu. Siap. Coba kalau kita mau objektif, jarang Harley itu kecelakaan. Karena jarang yang punya Harley Pak. Itu satu. Yang kedua, kita juga bayar pajaknya lebih tinggi dari motor biasa, bahkan dari mobil. Ya, betul. Ya, misalnya kita 2 miliar dibandingkan dengan truk. Truk berapa harganya? Apalagi truk yang sudah, mohon maaf, agak usang gitu, dia udah badannya besar, makan bahu jalan. Kita hanya kecil, memang suaranya saja kan. Tapi kan itu karakteristik dari Harley Davidson. Kita nggak bisa mengubah itu menjadi suaranya Vespa kan. Siap. Nanti marah itu. Amerika marah itu kok. Nah, akhirnya di sini kan Bapak tadi bisa mengklarifikasi dan bisa menghapus stigma negatif tentang pengendara moge, salah satunya Harley Davidson ini, yang memiliki sifat arogan saat berada di jalan. Ya, jangan hanya dilihat itunya, tapi kontribusinya kita kepada aspek pajak tadi juga besar pada negara. Tuh pemirsa, positifnya ya kan, kontribusi pajaknya juga besar untuk Indonesia. Oke Bapak, kita tinggalkan HDCI, kita masuk ke IJTI. Nah, Bapak ini kan sebagai pembina IJTI Jawa Timur ya Pak ya? Iya. Bapak seorang polisi, bagaimana ceritanya sih Bapak bisa menjadi pembina IJTI Pak? Kawan saya wartawan banyak, awak media kawan saya banyak di Jakarta. Bukan hanya awak media, bahkan owner, pemret, reporter, redaktur, dan sebagainya saya banyak. Itu kan kuncinya silaturahmi. Nah, kebetulan di rekan-rekan di Jawa Timur, terutama di Malang, Surabaya, dan sebagainya, wah ini cocok nih Pak Teddy, kita perlu pembina, perlu ada yang mengayomi, apalagi dari aspek hukum apabila kita bergesekan di lapangan dengan aparat yang dan sebagainya, kalau kita nggak punya pembina yang menguasai areal ini, kita bagaimana? Akhirnya disitulah tercetuslah salah satunya teman kita Pak Hendro dan sebagainya, itu mengusulkan saya. Saya nggak keberatan. Ya, baik-baik saja kan bersilaturahmi. Iya, sebagai pembina IJTI Jatim, program apa sih yang akhirnya Bapak canangkan di sana? Ya, semua yang sifatnya produktif, konstruktif, dan memiliki kontribusi besar terhadap
pembangunan bangsa ini. Saya pasti berikan itu pada mereka. Itu saja, berikan stimulasi pada teman-teman media. Dan faktanya kita baik kan, di Jawa Timur ini tidak ada kasus-kasus yang berkaitan sama peliputan segala macam, hampir tidak ada. Berbeda dengan fenomena di kota-kota lain barangkali agak marak, tapi Jawa Timur alhamdulillah Aman ya Pak ya? Aman. Ya, Bapak ini juga aktif di organisasi Perbakin dan juga Indonesia Techball. Nah, sebetulnya Indonesia Techball itu apa sih Pak? Techball itu olahraga baru sebetulnya, itu dari Hungaria. Saya kebetulan saat ini masih wakil ketua umum, tapi dengar-dengar kata beberapa sumber saya mau dijadikan Olahraga ketua kah atau apa itu Pak organisasinya? olahraga. Jadi gabungan atau kombinasi dari sepak takraw dengan bola. Lapangannya itu seperti meja pingpong tapi agak melengkung, tetap juga pakai net seperti meja pingpong. Iya. Jadi mainnya nggak boleh sentuh tangan, hanya pakai kaki, pakai kepala, pakai bahu boleh. Oh gitu. Iya, itu dirilis kemarin. Pencetusnya siapa nih Pak? Indonesia Techball ini Pak? Kita menginduk pada Hungaria. Kan ada cabang olahraga baru kalau di apa istilahnya organisasi olahraga dunia itu. Nah, kita kan juga punya cabang di Indonesia itu, Komite Olimpik Indonesia (KOI) ya, yang dibawa Pak Erick Thohir kan. Nah, itu salah satu cabang Techball ini masuk. Dan sekarang lagi dimasukkan pula kepada KONI sebagai salah satu Tahun berapa Pak Techball ini Pak kita rilis dikenalkan kemarin kepada masyarakat? awal-awal COVID itu 2020 ya. Berarti baru ya Pak ya? Tergolong baru untuk di Indonesia. Tapi di Hungarianya mungkin sudah 10 tahun yang lalu. Nah, ini kan masih awam di Indonesia. Lalu bagaimana cara Pak Teddy untuk mengenalkan sih ke masyarakat bahwa ini loh ada olahraga baru seperti itu? Ya, karena basicnya merupakan kombinasi dari sepak takraw dan sepak bola. Nah, saya pintu masuknya dari para komunitas bola dan takraw dulu. Jadi pemainnya pun saya rekrut dari klub-klub yang berbasis sepak bola dan takraw. Itu satu, jadi cara masuknya di situ. Kemudian ya kita sudah berbagai upaya untuk sosialisasi di berbagai tempat sudah kita lakukan. Sudah ada 8 pengurus provinsi yang kita sudah bentuk. Oke, Dan Bapak ditahan dulu Pak. Kita nanti ngobrol lagi tapi kita mau iklan dulu. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Tokoh. Anda masih bersama kami di Bincang Tokoh Antv, masih dengan Irjen Pol Teddy Minahasa Putra. Ya, beliau adalah Kapolda Sumatera Barat. Nah, Pak Teddy, kita tadi ngomongin tentang Indonesia Techball. Iya. Ya, itu yang harus yang harus digencarkan agar masyarakat Indonesia ini bisa tahu kalau ada olahraga baru tuh apa Pak yang dikuatkan? Ya, sosialisasi tadi sudah. Kemudian satu ada kendala sebetulnya. Nah, apa itu kendalanya? Pengadaan mejanya itu agak sulit dibikin sendiri. Dan ada regulasi dari Hungarianya, kita nggak boleh jiplak. Oh gitu. Padahal masyarakat kita kan paling jago kalau suruh niru-niru gitu ya. Nah, niru. Nah, seandainya itu boleh, saya rasa olahraga ini akan cepat menggurita gitu ya. Akan cepat. Akhirnya solusi apa yang diberikan? Kalau mejanya nggak boleh sama, padahal jenengan kan ngadopsi olahraga itu dari sana gitu Pak? Ya, mau nggak mau saya jelaskan bahwa karakteristik di Indonesia secara geografis kita banyak provinsi yang tersebar di berbagai pulau. Tidak sentralistik di satu pulau atau benua begitu. Nah, mau nggak mau saya minta tambahan meja sama bolanya. Kalau bolanya kadang-kadang kita masih bisa pakai karena hampir sama dengan bola sepak atau bola voli. Nah, beda-beda dikit dari beratnya saja. Tapi diameternya hampir sama. Nah, Hungarianya yang ini membatasi gitu. Tapi karena COVID ya. Karena COVID saya masih maklumi. Tapi ke depan setelah ini semua berakhir, saya ingin didistribusi lebih banyak lagi. Kalau mereka ingin mengembangkan olahraga ini lebih luas di wilayah Indonesia. Nah, begitu. Tapi akhirnya mengenalkannya bahwa ini adalah olahraga dari Hungaria, seperti itu? Ya memang dari Hungaria kita nggak boleh menolak itu. Oke, betul. Baik, Bapak kita beralih ke perbincangan lainnya. Ya, Bapak ini kan berkiprah lebih banyak di luar Jawa Timur.
ya. Iya. Tapi masih gencar nih untuk mendorong Pasuruan ini lebih baik gitu. Nah, itu apa sih akhirnya yang melatar belakang itu, Pak? Ya, Pembangunan di Pasuruan seperti itu. ya latar belakang pertama karena keluarga besar saya masih ada di Pasuruan semua. Yang kedua, saya juga ingin suatu saat nanti kalau pensiun atau kita temu kangen dengan teman-teman, saudara-saudara, khalayak dan sebagainya tuh ada satu tempat yang representatif, kira-kira nyaman dan sebagainya. Dari situlah saya kepikiran gitu ya untuk membuat satu areal yang bisa dinikmati oleh publik, ya bisa berupa tempat rekreasi ya. Kemarin saya punya, atau kemarin juga Hotel Horizon itu kita diskusi dengan mitra saya. Kebetulan kemarin almarhum yang bersangkutan jadi. Nah itu. Terlebih dari itu sebetulnya ya saya ingin memajukan kota saya. Bukan bicara tentang sayanya, tapi kota saya harus maju. Iya. Karena kita di antara Surabaya dan Malang, nggak boleh Pasuruan itu jauh tertinggal. Gitu. Saya rasa itu latar belakangnya. Oke, Anda punya usaha di Pasuruan bernama Taman Ria Suropati. Iya, dengan, salah satunya. Ya, dengan harga tiket yang sangat terjangkau. Bukan terjangkau, mungkin murah ya. Paling murah mungkin. Nah, itu apakah nggak rugi, Pak? Kalau bicara rugi kan itu bicara hitungan kan, bicara kalkulatif. Kalau cara pandang kita secara matematik, memang itu melanggar prinsip ekonomi. Artinya kita kalau mengeluarkan modal kan harus baliknya lebih atau untung gitu kan. Tapi saya tidak harus itu acuannya. Tujuannya ya? Iya, acuannya tidak hanya itu. Yang penting bagi saya operasional, gaji karyawan, bayar pajak untuk makan ternak, untuk biaya perawatan, yang penting tercukupi. Maka keuntungan dari aspek lain itu juga saya hitung. Kenapa? Menyenangkan orang itu kan juga ada hitungannya ya, secara kualitatif yang itu mungkin yang tidak kita sadari. Jadi memang sengaja di Taman Ria Suropati itu orang berenang pakai kebaya, saya silakan. Orang mengotori mau buang sampah, ya silakan. Yang penting saya siapkan cleaning service. Jadi saya sengaja memberikan keleluasaan kepada masyarakat pada tataran bawah mungkin ya, untuk mengekspresikan kebahagiaannya. Nilai suatu kebahagiaan itulah mungkin kesenangan tersendiri buat saya. Betul, itu menyenangkan orang lain, nular ya senangnya ya Pak ya? Iya, itu bagi saya yang saya maknai dengan keuntungan non material. Siap. Ya kadang-kadang juga ada untungnya di event Lebaran, Tahun Baru, ada untung secara material. Kita nggak munafik tentang itu. Betul. Oke, Bapak di Pasuruan membentuk Satgas COVID-19. Apa saja yang dilakukan Pak? Itu berangkat dari beberapa teman saya di Jakarta. Pada mengeluh, rumah sakit penuh, terus mereka berobat secara seadanya ya, tanpa bimbingan medis, tanpa pantauan medis. Karena penuh ya Pak ya? Iya. Betul. Akhirnya waktu itu bergulirlah istilah isolasi mandiri. Nah, saya berpikir, ini Jakarta aja mengalami kesulitan sedemikian rupa, bagaimana orang-orang di kampung saya begitu. Lalu dari situ saya menginisiasi teman saya untuk membuat satgas. Saya belanja segala obat-obatan, peralatan, apakah itu oksigen, nebulizer, alat saturasi dan sebagainya, bahkan kendaraan untuk proaktif mengirim obat-obatan kepada teman-teman yang terpapar. Itu cukup membantu. Termasuk menggelar itu Pak, donor darah plasma? Konvalesen juga. Iya, konvalesen. Alhamdulillah. Terus latar belakang yang kedua tadi, ada beberapa teman saya yang tidak tahu kabar sakitnya apa, tiba-tiba innalillahi. Terus minggu berikutnya nggak tahu sakitnya apa, tiba-tiba innalillahi. Wah, ini apa ini? Ternyata COVID itu di beberapa kota kecil masih dianggap sebagai aib. Itu yang nggak boleh terjadi. Akhirnya ternyata setelah saya buat satgas, WA group saya aktifkan, media komunikasi semua bangkit, baru mereka terbuka. Oh, si ini kena satu keluarga. Oh, si ini satu keluarga kena. Itu total bisa 30 sampai 41 total itu. Terakhir. Dan alhamdulillah sembuh semua.
Sembuh semua. Itu. Iya, karena adanya orang yang peduli tadi ya Pak ya, dan Iya. tidak dianggap aib seperti itu bagi para penderita COVID. Dan mereka, coba kesulitannya orang yang melaksanakan isolasi mandiri itu, kalau kita perhatikan ya, mereka itu rata-rata satu rumah kena. Mengapa satu rumah kena? Ya mereka tidak ada tempat lain untuk bersembunyi. Betul, betul. Untuk mengisolasi diri. Mereka mau belanja keluar, takut ketahuan tetangganya. Tetangganya juga mau memberikan bantuan kepada keluarga Juga itu, takut. juga takut ketularan. Iya, betul. Ada lagi keterbatasan lain, seperti kondisi ekonomi. Mau beli obat, Gak duit-duit. tidak ya punya kan? uang. Uangnya sudah Akhirnya ada, ya. apoteknya tidak punya obat. Nah, akhirnya semua tidak teratasi dengan baik. Disitulah saya kirim obat-obatan dari Jakarta yang diperlukan untuk para penderita COVID. Dan kebetulan ada teman-teman saya yang dokter juga, ada dokter Heksawan, dokter Serium. Mereka yang memandu pemberian obat-obatan, Obat-obatan. nutrisi, bahkan makannya pun kita support sehari Siap, 3 siap. kali kita kirim ke rumahnya. Jadi orang yang melaksanakan isolasi mandiri terpapar COVID itu tetap dalam pengawalan medis walaupun tidak formil gitu. Dan alhamdulillah sembuh semua. Tidak ada satupun yang meninggal. Alhamdulillah. Baik. Pak Teddy, tadi Ya. tuh saya sempat keliling loh Pak, di rumah Oke. Bapak ini kok banyak banget benda pusaka ini. Kerisnya di mana-mana. Iya, Nah itu memang alhamdulillah. kolektor apa gimana Pak? Ya kata orang begitu. Nah, Kalau mengoleksi sesuatu lebih dari satu, biasanya disebut kolektor. kenapa kok suka mengkoleksi benda pusaka Pak? Latar belakangnya juga sederhana. Sebetulnya saya hanya ingin menghormati karya agung leluhur bangsa kita. Oke. Ini kan pusaka-pusaka kan warisan atau legacy dari para pendahulu kita. Di zaman sebelum kita ada negara, masih zaman bangsa-bangsa itu ya. Bangsa Singosari, bangsa Pajajaran, kerajaan-kerajaan bangsa gitu ya, Pak, ya? Sriwijaya itu kan. Ada bangsa Mojopahit, bangsa Mataram. Mereka melahirkan karya besar seperti ini. Yang barangkali sampai hari ini belum ada empu-empu yang bisa melahirkan pusaka seperti yang dilahirkan era saat itu. Oke. Tapi hal yang paling menarik sebetulnya buat saya adalah saya tidak ingin generasi ke depan itu belajar tentang keris justru dari orang asing. Kan kita jadi sedih. Betul. Padahal keris itu adalah Budaya seni bangsa Indonesia kita. ya. Saya juga tidak ingin anak cucu kita kelak itu ingin belajar sejarah, terus taunya dari buku-buku yang diproduksi oleh orang asing. Ini kan jadi nggak baik untuk generasi kita ke depan. Itu aja sebetulnya. Untuk jumlah kerisnya di sini ada berapa ini Pak? Di rumah ini lebih kurang ada 300 ya. 300. Iya. Itu lalu ada tag-nya itu maksudnya dan beda-beda namanya? Iya. Apakah pemberian kah atau seperti apa? Setiap pusaka ini ada nama dan gelarnya. Ya, ya itu yang Itu maksudnya kenapa ya, Pak? yang nempel-nempel ada nama seperti kita ya, ada Mbak Indah, Ya, saya ya. Teddy. Pusaka juga begitu. Pusaka ada namanya, ada gelarnya. Dan semua terdata, terinventarisasi dengan baik. Oh, jadi ini untuk nama pusaka itu sendiri ya Pak ya? Oh iya, bukan kaleng-kaleng. Wah, bukan kaleng-kaleng pemirsa, luar biasa. Yang menjadi favorit Bapak yang mana Pak? Yang paling favorit Pak? Ada saya bawa di Jakarta. Oh, dibawa ke Jakarta. Oke, karena saking favoritnya akhirnya dibawa kemana-mana begitu? Bukan favorit. Pusaka ada yang sifatnya ageman ya, bahasa Jawa itu ya. Ageman itu ya yang kita pegang pribadi. Gitu. Oh, Dari oke, sekian siap, banyak siap, paham, tentunya paham. kan hanya ada 1 atau 2. Nggih, siap. Baik, Pak Teddy, terima kasih Terima banyak. kasih, Mbak Perbincangannya Ida. sangat hangat dan juga menarik sekali setelah kita mengulas sisi dari Bapak Teddy Minahasa Putra, Kapolda Sumatera Barat. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sama-sama Mbak Semoga Indah. sehat selalu. Amin. Salam hormat saya untuk teman-teman. Siap. Pemirsa TV, usai sudah perbincangan saya dengan Bapak Teddy Minahasa Putra. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Teddy bisa menjadi inspirasi untuk pemirsa di rumah. Akhirnya, saya Indah Andara pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.